Pemirsa, saya menggunakan pakaian seolah menjadi seorang pasien ya, karena ketika sakit itu tidak bisa ditunda. Bayangkan bagaimana ketika kita sakit, tapi kartu BPJS tidak aktif. Ini kan sangat mengerikan ya. Jangan sampai simulasinya terjadi seperti ini pemirsa. Saya datang, kemudian saya menemui pihak rumah sakit. Pak dokter, saya ingin berobat tapi BPJS saya tiba-tiba tidak aktif, Pak. Saya cek dulu kartu BPJS Bapak. Wah, Bapak, ini kartunya non-aktif, Bapak tidak bisa berobat. Jadi saya harus ke pihak BPJS? Karena ini BPJS, Bapak harus ke BPJS-nya langsung. Berarti saya harus ke BPJS, pemirsa. Saya datang ke pihak BPJS Kesehatan, tolong diaktifkan kartu BPJS saya, Pak, karena saya ingin berobat. Karena saya nggak bisa berobat, Pak. Ini harus diverifikasi dulu ke Kementerian Sosial, Mas. Saya kan yang sakit, Pak. Silahkan ke Kementerian Sosial ya, Mas. Saya harus ke Kementerian Sosial. Baik, saya datang lagi ke Kementerian Sosial. Kemensos, tolong, Pak. Saya sakit, saya ingin berobat, Pak. Jadi gini, saya jelaskan sedikit Mas Yudi ya. Kalau ada orang sakit, datang ke rumah sakit itu harus dilayani. Oke. Urusan administrasi itu urusan belakangan. Silakan Mas Yudi langsung ke rumah sakit. Jadi harus langsung ke rumah sakit nih? Iya. Jangan sampai ini kayak bola panas ya, dilempar-lempar. Dari BPJS, dari ke Kemensos, tapi juga harus ke pihak rumah sakit lagi. Jadi yang benar yang mana pemirsa? Kisruh penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, DPR dan pemerintah sepakat layani penerima bantuan iuran dibayar dalam 3 bulan. DPR dan pemerintah sepakat BPJS Kesehatan aktif, melakukan sosialisasi apabila terjadi nonaktif kepesertaan penerima bantuan iuran harus segera dibantu pemirsa. Jangan sampai menjadi bola panas yang tidak jelas ujungnya. Pimpinan DPR RI memanggil pemerintah membahas penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Rapat ini dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat RI bersama pemerintah menyepakati dalam jangka 3 bulan ke depan semua layanan kesehatan tetap dilayani dan jaminan kesehatan nasional segmen penerima bantuan iuran dibayarkan pemerintah. Dasko juga mengatakan DPR dan pemerintah sepakat dalam waktu 3 bulan ke depan Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan BPJS Kesehatan melakukan pengecekan dan pemutakhiran kategori desil dengan data pembanding terbaru. Ya, jadi kalau tadi DPR dan pemerintah sepakat bahwa selama 3 bulan seluruh layanan kesehatan termasuk yang PBI itu dibayarkan oleh pemerintah. Tadi sudah sepakat, ini yang bagian bayar-bayar sudah oke. Gitu. Sambil kemudian pihak-pihak terkait dalam hal ini Kementerian Sosial, BPS, Kementerian Kesehatan itu kemudian memutakhirkan data terbaru dengan pembanding yang terbaru. Kemudian. DPR dan pemerintah juga sepakat agar BPJS Kesehatan aktif melakukan sosialisasi dan memberikan notifikasi ke masyarakat apabila terjadi penonaktifan kepesertaan PBI dan pekerja bukan penerima upah dari pemerintah daerah. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan. Dan usai pertemuan dengan pimpinan DPR, ada sejumlah hal yang disepakati oleh jajaran menteri yang hadir. Menteri Sosial Saifullah Yusuf minta rumah sakit tidak tolak pasien kronis penerima bantuan iuran BPJS nonaktif. Disepakati tadi untuk yang penyakit-penyakit kronis yang membutuhkan perawatan berkelanjutan seperti cuci darah, otomatis tidak boleh ditolak oleh rumah sakit dan langsung nanti pembiayaannya dibiayai oleh pemerintah. Ya, kenapa berita ini kami angkat pemirsa? Karena antrian panjang terjadi di kantor BPJS Kesehatan Depok, Jawa Barat. Warga terus berdatangan untuk mengurus kepesertaan BPJS yang bermasalah dan tidak dapat digunakan. Kepadatan antrean dipicu oleh kebijakan baru yang mulai berlaku sejak awal Februari 2026. Banyak kartu BPJS milik warga mendadak tidak aktif sehingga warga datang untuk mendapatkan penjelasan dan solusi. Kebijakan tersebut berdampak bagi warga yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta BPJS penerima bantuan iuran atau gratis.
Ini mereka harus beralih ke BPJS Mandiri yang dinilai memberatkan. Warga mengaku kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Kemarin pas berobat nggak bisa digunain mati. Terus gimana Bu? Akhirnya tadi udah bisa? Nggak bisa. Ke bayar mandiri. Saya ini penyakit diabetes. Warga berharap pemerintah dapat memberikan solusi agar masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.